Bagaimana kalau suatu hari kendaraan kita bisa jalan bukan pakai bensin tapi pakai air biasa? Bukan air khusus, bukan cairan ajaib, cuma air. Masalahnya, setiap kali ada teknologi seperti ini muncul di dunia, seringkali berakhir dengan kontroversi, dibatalkan atau tidak bisa dilanjutkan. Dan sekarang tahun 2025, teknologi itu mulai muncul lagi di Indonesia. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Di video kali ini kita akan bahas 5 teknologi air sebagai energi yang pernah bikin dunia heboh. Mulai dari Amerika, Jepang, Australia, sampai Indonesia sendiri. Kita bahas dari sisi faktanya, klaim pengembangannya, apa kata ilmuwan, dan kenapa teknologi seperti ini selalu muncul, hilang, lalu muncul lagi. Inilah kisah teknologi air sebagai energi. Stanley Meyer, Water Fuel Cell. Stanley Meyer pernah membuat dunia tercengang dengan mobil dan buggy yang ia klaim bisa berjalan hanya dengan air. Dalam demonstrasinya, yang bahkan pernah diliput oleh TV nasional Amerika, ia pernah memperlihatkan tabung logam yang dialiri air biasa. Tabung itu diberi tegangan listrik kecil, lalu air di dalamnya mulai terurai menjadi hidrogen dan oksigen. Sederhananya gini, air masuk, melewati elektroda, listrik memecah molekulnya, dan gas hidrogen yang dihasilkan dialirkan ke mesin. Begitu gas ini masuk ke ruang bakar, ia meledak seperti bensin dan menggerakkan piston. Jadi kalau dibayangkan, Meyer mengatakan ia bisa memecah air dengan energi yang sangat kecil, lalu memanfaatkan hidrogen itu sebagai bahan bakar. Masalahnya, disinilah letak kontroversinya. Secara ilmiah, memecah air itu butuh energi besar, dan sampai sekarang tidak ada bukti independen yang menunjukkan alat Meyer benar-benar memecah air dengan energi yang sangat kecil, seperti yang ia klaim. Hal misteriusnya adalah beberapa investor mengaku alat itu bekerja. Patennya memang benar ada, demonya juga benar-benar terjadi. Tapi ketika para peneliti mencoba menguji ulang, hasilnya tidak pernah bisa menyaingi klaim Meyer. Dan sebelum misteri ini terjawab, Meyer meninggal mendadak yang membuat kasusnya semakin penuh pertanyaan. Jadi kesimpulannya adalah teknologinya ada, demonstrasinya ada, tetapi klaim mobil berjalan dengan air belum pernah terbukti secara ilmiah. Yang terbukti hanya proses elektrolisasinya, bukan keajaiban energi. Joe Cell HHO Generator dari Australia. Joe Cell muncul sebagai versi yang lebih sederhana. Ia hanya tabung stainless berisi air yang diberi arus listrik kecil dari aki. Begitu arus mengalir, tabungan mulai menghasilkan campuran gas hidrogen dan oksigen. Gas ini kemudian dialirkan ke saluran udara mesin, bercampur dengan bensin, dan diklaim membuat pembakaran lebih sempurna. Sederhananya gini, air masuk ke tabung, arus listrik memecah air, gas HHO naik dan masuk ke saluran udara, campuran udara dan bensin jadi lebih reaktif, mesin pun terasa lebih enteng. Analogi mudahnya begini, mesin itu seperti api unggun dan gas HHO itu seperti angin kecil yang membantu kayu terbakar lebih bersih. Tapi, sama seperti teknologi sebelumnya, ada bagian fisika yang tidak bisa diabaikan. Untuk menghasilkan gas itu, aki membutuhkan listrik. Listrik itu berasal dari alternator dan alternator digerakkan oleh mesin. Artinya, mesin harus bekerja lebih berat untuk memberi makanan tabungan Joe Cell. Disinilah muncul kesimpulan ilmiah. Secara teori, penghematan bersihnya kecil atau bahkan nol. Namun, ini bikin fenomenanya misterius. Ada sejumlah orang yang bersaksi mobilnya benar-benar jalan lebih irit. Hasilnya tidak konsisten dan tidak pernah dipublikasikan dalam jurnal resmi. Jadi faktanya, tabung ini memang menghasilkan HHO, tetapi klaim mobil jalan pakai air tidak terbukti secara ilmiah. Yang mungkin terjadi hanya peningkatan efisiensi pembakaran, bukan penggantian bensin. Yang ketiga, Genepack, mobil air dari Jepang. Tahun 2008, Jepang digemparkan oleh demonstrasi mobil listrik Genepack. Para insinyurnya mengisi tangki dengan air mineral. Kemudian mobil itu benar-benar melaju. Semua orang bertanya, apakah ini masa depan?
Menurut penjelasan singkat mereka, mobil itu memakai sebuah sel khusus, semacam membran yang memicu reaksi kimia saat bersentuhan dengan air. Reaksi itu menghasilkan listriknya dialirkan ke motor, dan mobil pun melaju. Kalau disederhanakan, air masuk, bersentuhan dengan membran, terjadi reaksi, listrik muncul, motor pun menyala. Masalahnya, Genepak tidak pernah mengungkapkan apa yang ada di dalam membran itu. Banyak ilmuwan menduga reaksi listrik itu berasal dari bahan kimia internal yang lama-lama habis seperti baterai sekali pakai yang disamarkan sebagai mesin air. Hal yang membuatnya semakin misterius adalah setelah viral, perusahaannya tiba-tiba tutup tanpa penjelasan rinci, tanpa publikasi ilmiah, dan tanpa kelanjutan. Hanya pertanyaan singkat bahwa mereka tidak sanggup melanjutkan biaya penelitian. Bisa disimpulkan, demonya memang nyata dan tercatat, tapi sampai hari ini tidak ada bukti bahwa air adalah sumber energi utama. Kemungkinan besar energinya berasal dari bahan kimia internal di dalam reaktor. Yang keempat, brown gas HSO Indonesia. Di Indonesia sendiri, fenomena motor super irit karena air sempat booming. Banyak bengkel memamerkan motor yang bisa menempuh 100 km hanya dengan 1 liter bensin ditambah tabung kecil berisi air. Tabung itu mengeluarkan gelembung, tanda bahwa elektrolisis sedang terjadi dan gasnya dialirkan ke mesin. Cara kerjanya mirip joy cell. Air dipisah, gas HSO dipakai sebagai pendorong pembakaran. Banyak orang yang benar-benar mencoba dan merasa konsumsi bensin mereka turun. Ada liputan TV resmi, ada demo jalan raya, dan ada komunitas besar yang memodifikasi motornya dengan alat ini. Lalu perlahan, teknologi ini menghilang dari publik. Ada bengkel yang mengaku berhenti karena masalah sertifikasi dan keamanan. Ada yang merasa hasilnya tidak stabil di mesin modern. Ada juga yang mengatakan tekanan dari pihak tertentu. Yang bisa dipastikan adalah alatnya benaran ada, gasnya benar bisa dihasilkan, dan beberapa pengguna benar merasakan efek irit. Tetapi sampai hari ini, belum ada peneliti laboratorium besar di Indonesia yang membuktikan klaim tersebut secara ilmiah. Dan untuk keamanan, hidrogen memang mudah terbakar. Jadi, modifikasi seperti ini harus sangat hati-hati. Yang kelima, hydrogen atau plasma water fuel. Di era 2024 sampai 2025, teknologi semacam ini muncul lagi, tapi dengan versi yang jauh lebih modern. Banyak video YouTube memperlihatkan motor Vario atau Beat yang dipasang alat HHO generasi baru dengan sensor injektor ekstra dan ECU yang diremap supaya pembakaran lebih efisien. Klaimnya lebih realistis, bukan jalan pakai air, tapi irit karena pembakaran lebih sempurna. Dan memang benar, secara teori hidrogen dalam jumlah kecil bisa membuat pembakaran lebih cepat dan lebih stabil. Cara kerjanya pun lebih canggih, air masuk ke generator, dipecah dengan arus terkontrol, hidrogen masuk ke ruang bakar, ECU menyesuaikan waktu pembakaran, mesin pun lebih efisien. Tapi tetap saja, belum ada data resmi jangka panjang. Yang ada baru pengalaman pengguna di media sosial. Lalu faktanya, alat ini memang bekerja menghasilkan hidrogen, tetapi klaim penghematan besar masih perlu diuji oleh lembaga independen. Dan berbeda dengan dulu, alat-alat ini sekarang dijual sebagai penghemat bahan bakar, bukan pengganti bensin. Makanya tidak menimbulkan masalah hukum seperti era sebelumnya. Jadi pertanyaannya, apakah ini akan bertahan atau hilang lagi seperti generasi-generasi sebelumnya? Kalau kita lihat ke belakang, teknologi yang melibatkan air sebagai energi selalu muncul, hilang, dan muncul lagi. Ada yang terbukti sebagian, ada yang masih kontroversial, ada yang mati sebelum sempat berkembang. Tapi satu hal yang pasti, rasa penasaran manusia tidak pernah berhenti. Apakah suatu hari kendaraan bisa benar-benar berjalan hanya dengan air? Belum ada bukti yang kuat. Tapi perjalanan menuju teknologi yang lebih hemat, lebih bersih, dan lebih murah itu sudah dimulai dari puluhan tahun yang lalu. Dan siapa tahu di masa depan salah satu inovasi ini benar-benar bisa berkembang menjadi teknologi energi baru.